Jadi kalau memang Jokowi itu bersih, nggak nerima uang, nggak membuat deviasi tentang keuangan, dan juga menggunakan bansos dengan benar, dan kemudian akuntabel, transparan, dan lain-lain, dan juga menggunakan kekuasaannya dengan adil. Sekarang pertanyaan saya sebagai tukang bubur ayam, kok orang-orang pada minta dia diadili, ya kan? Dan saya lihat di podcast orang-orang pintar tuh, kok udah layak itu Jokowi mempertanggungjawabkan kekeliruannya yang sangat berakar pada oligarki itu, yang mempertanggungjawabkan semuanya di depan pengadilan. Makanya ada perkataan adili Jokowi. Dalam proses pengambilan keputusan, misalnya menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, kalau memang Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak ada masalah, itu ngapain buruh pada berontak, pada protes dengan keras di seluruh Indonesia, dan kemudian pemerintah memenjarakan Jumhur Hidayat, menjebloskannya ke balik jeruji besi. Kalau memang ya Undang-Undang Cipta Kerja itu menguntungkan pekerja gitu loh, kan itu alasannya, kalau saya nggak salah tangkap waktu saya membaca, itu kan dimaksudkan untuk mendatangkan investasi yang besar-besaran dengan undang-undang yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ternyata investasi itu tidak terjadi ya. Dan justru menurut para ahli undang-undang itu, di atas undang-undang itu kemudian Jokowi membuat PSN ya, proyek strategis nasional, sampai ratusan. Dan itu sebenarnya yang mendompleng kebijakan itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang punya duit ya. Di PSN itu termasuk yang sedang lagi hebat itu adalah PIK itu. Tapi PIK bukan satu-satunya, ya kan? Ada Rempang. Rempang itu kan penandatangan Rempang menjadi IP ini menjadi kerjasamanya itu kan di Cina. Yang nandatangani Bahlil, kata Said Didu, ya, disaksikan oleh Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping. Rempang. Nah kemudian setelah pulang dari Cina itu Erlangga Hartarto yang kemudian dipaksa untuk mengendurkan diri jadi ketua umum Golkar kalau nggak salah gitu ya, itu kemudian menjadikan Rempang menjadi proyek strategis nasional kan gitu. Itu Agustus nih, tapi nanti dicek lagi. Terus Septembernya, sebulan kemudian, itu Bahlil memerintahkan supaya Rempang itu dikosongkan ya, dari penduduk asli, karena dia masuk proyek strategis nasional. Loh, orang-orang yang di Rempang itu yang sudah ratusan tahun tinggal di situ, kemudian dengan tidak berdaya dan berurai air mata mereka dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka demi alasan lokasi yang mereka tempati selama ini itu sudah menjadi proyek strategis nasional. Dan Bahlil bilang tidak menggusur mereka tapi menggeser. Tetapi dia lupa coba posisi dia itu sebagai orang penduduk Rempang, dan digeser ya, dipaksa keluar dengan hinaan, dengan intimidasi dan tekanan. Apakah Bahlil merasa bisa menerima kediamannya tiba-tiba dicabut ya, dia dari akar-akar kulturalnya di Rempang itu? Tapi masalahnya kan Bahlil bukan orang Rempang. Nah itu masalah, dia orang Papua ya. Dan masalahnya dia bukan hanya orang Papua, dia orang istana. Dan masalahnya Bahlil bukan orang istana, dia berakar pada Jokowi. Dan masalahnya bukan hanya Bahlil berakar pada Jokowi, dia bersekutu dengan oligarki kan gitu ya. Nah ini penyakit yang orang rakus terhadap kekuasaan dari pejabat-pejabat kita di era Jokowi, dan termasuk Jokowi itu kita kan nggak yakin ya sebagai rakyat. Kalau rakyat nggak persoalkan apa betul
mereka itu pejabat-pejabat itu orang-orang yang suci seperti malaikat yang diturunkan dari langit ketujuh. Soal hilirisasi itu kata Luhut Binsar Panjaitan adalah legacy besar dari Jokowi. Kita terus bertanya, kan kita bukan orang bodoh-bodoh amat meskipun itu orang bubur ayam, tapi kan informasi terbuka ya. Apa dalam izin-izin hilirisasi itu, soal nikel dan lain-lain dalam proyek Cina itu, apa nggak ada golden share? Apa yang melakukan izin nggak dapat saham begitu? Tentu yang punya kekuasaan yang memberikan izin bukan orang bodoh ya. Tentu dia akan mengeluarkan menagih ya komitmen atau memberikan sebagian saham dari perusahaan yang menggerakkan hilirisasi itu, supaya proyek hilirisasi jalan. Tentu perusahaan-perusahaan Cina ya suka atau tidak, sukarela atau tidak, dia memberikan bagian saham ya terhadap penguasa. Siapa penguasanya? Ya aku nggak tahu. Saya kan bukan penguasa, saya kan tukang bubur. Nah, kalau ada orang kemudian bahwa hilirisasi adalah proyek legacy terbesar dari Jokowi, kita ragu tuh ya. Orang yang ucapkan gitu tentu juga punya kepentingan ya. Dia juga punya mobil perusahaan listrik yang dapat subsidi dari pemerintah. Jadi dibikin sendiri pemerintah sebagai regulator, yang dia pemainnya juga dan sekaligus pemain. Ya akhirnya dia bikin regulasi, bikin aturan untuk perusahaan-perusahaan yang dia bikin ya, supaya untung dengan regulasi. Nah itu yang kata Anies, kalau jadi pemain, kalau jadi regulator, jangan jadi pemain merangkap regulator gitu loh. Jadi kalau dilihat dari jejak-jejak digital dan juga percakapan di podcast itu, memang ada masalah ya. Jokowi itu kok sampai orang itu dengan marah, penuh amarah ya, membuat tagline adili Jokowi, karena ada ketidakadilan di sana ya. Ketidakadilan. Itu yang pertama. Yang kedua soal Prabowo. Kata Prabowo itu juga sama itu, narasinya membela rakyat, membela bangsa, dan kita tidak nggak percaya gitu loh ya. Banyak orang-orang bermasalah di era Jokowi, menteri-menterinya itu sekarang dipakai. Bagaimana kita bisa membersihkan halaman kalau sapunya itu kotor? Lah ngono. Ngerti nggak maksud saya? Itu kalau kata Adi Masardi, persoalan Prabowo itu bukan persoalan persatuan katanya. Memang dia gandrung pada persatuan, tapi masalahnya adalah bagaimana menyatukan ya kata dan perbuatan. Di situ masalahnya, dan di situlah bencana dari pemimpin ketika kata dan ucapan tidak bersatu dalam satu diri yang sama. Dan itu yang dilakukan oleh Jokowi, dan itu yang dilakukan oleh Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya bagaimana? Ya itu yang tadi sudah saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.